Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Bapak Ibu dan sekalian, jamaah salat subuh dan kajian ilmu Masjid Al-Ikhwan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan pagi ini kita masih diberi sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang dianugerahkan kepada kita bisa kita gunakan untuk optimal dalam berbuat kebaikan dan menambah amal-amal kesolehan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita masih berbicara mengenai ayat-ayat Allah yang ada di semesta yang kemudian mendorong kita untuk memperteguh atau menguatkan terhadap tauhid kita, karena sesungguhnya yang paling mendasar di dalam keislaman kita adalah bagaimana kita menemukan setiap peristiwa kejadian dalam semesta ini merupakan kudrat iradat Allah yang kemudian kita ada di dalamnya. Lalu kita bisa menyebut wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita bisa menyebut sebagai diri kita bagian yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kenyataannya segala yang ada dalam kehidupan ini tidak terlepas dari ilmu, kudrat dan iradahnya, pengetahuan, kehendak dan kuasa Allah. Itu yang paling utama, sehingga dalam menjalani hidup tidak perlu ada beban yang begitu menekan terhadap jiwa ataupun raga kita, ya. Nah, dalam kesempatan ini saya baca di surah Al-Hajj, surah ke-22, ya, pada ayat yang ke-18, ya. Ayat yang ke-18 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini berada di dalam rangkaian ayat-ayat yang cukup panjang, cukup luas, yang mereka itu terpilah menjadi dua di dalam menjadi orang yang memilih jalan kategori kafir, kemudian beriman, mengabdi kepada Allah melalui amal-amal kesolihan dalam kehidupannya. Yang iman dan beramal solih ujungnya adalah kenikmatan, kebahagiaan. Ada sungai-sungai yang mengalir, ada ya bidadari-bidadari, ya, dan tempat yang memang membahagiakan, ya, yang menyenangkan, ya, yang menggembirakan. Nah, sedang mereka yang kafir dan syirik itu di dalam kumpulan ayat yang ada dari surah Al-Hajj 22 ini meliputi ya mereka yang menganggap ya Isa anak Tuhan, mereka yang menganggap Uzair anak Tuhan, mereka yang kemudian mempersekutukan
Tuhan itu dengan selainnya. Lah, satu ayat ini ada di tengah dari kumpulan ayat yang ada, karena umumnya manusia itu akan menganggap sesuatu yang bisa melindungi dan mengayomi itu sebagai kekuatan yang dipuja. Kekuatan yang dipuja, yang ditaati, yang dipatuhi, yang ditunduki, dan dalam konteks yang lebih luas itu diabdihi. Abdihi itu artinya disembah, ya, diibadahi. Jadi manusia itu ingin menghindarkan diri dari madharat atau bahaya, lalu dia ingin untuk mendapat manfaat atau kenikmatan-kenikmatan di dalam mereka itu berinteraksi dengan semesta, ya, dengan jagat raya ini. Lalu kebanyakan mereka itu tidak menemukan siapa pengendali utama daripada setiap yang maujud, setiap yang ada dalam hidup ini. Nah, maka mereka terjebak pada kesyirikan dan kemudian kekufuran. Maka di ayat ini kita diajak alam taro anna waha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Ini ditujukan tidak hanya kepada orang yang sudah beriman, tetapi pada mereka yang tadi secara alamiah mencari Tuhan yang benar. Ya, sekali lagi manusia itu butuh pengayoman, manusia itu butuh perlindungan, manusia itu butuh kekuatan yang bisa untuk menjamin terpenuhnya kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Maka yang dianggap bisa memenuhi itu yang kemudian diabdihi, dipuja, kemudian itulah yang disebut dengan dia mempertuhankan sesuatu itu. Ya. Maka di saat manusia mengalami kegamangan, mengalami kegalauan jiwa, siapa sebenarnya dia yang mesti ditaati, mesti ditunduki tadi itu, maka ayat ini diturunkan, alam taro anna waha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Alam taro, apakah kamu belum? Nah, ini kitab ini aslinya li Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk Kanjeng Nabi, karena menggunakan tunggal taro. Apakah belum kamu melihat? Apakah belum kamu menyaksikan? Kalau orang ribut ru'yatul hilal itu kan melihat dengan mata apa, Pak? Mata kepala, bukan mata hati, apalagi mata kaki. Tapi yang jelas pakai matamu semua. Ya. Jadi ru'yatul hilal, ru'ya, ro'a, alam taro, apakah belum kau melihat? Itu untuk menunjuk pada kedekatan adanya nomena, fakta yang ada di sekelilingnya. Berarti itu dekat banget loh ya, objek yang untuk dijadikan sebagai sasaran penglihatan itu. Dekat banget. Pertanyaan Allah, alam taro, apakah belum kamu itu melihat? Nah, ini kalau di dalam bahasa ada question text itu ya, pertanyaan yang tidak perlu dijawab tapi tinggal untuk dibuktikan. Ya. Alam taro, apakah kamu belum melihat? Anna sesungguhnya Allah itu yasjudu bersujud lahu kepadanya, man siapapun yang punya akal fis samawati di langit-langit ini, waman dan siapapun yang punya akal fil ardi di bumi ini. Apakah kamu belum bisa melihat betapa yang punya akal di langit maupun di bumi ini, mereka itu bersujud kepada Allah. Bahwa ada makhluk-makhluk Allah yang di langit maupun makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, mereka itu kemudian memahasucikan, menghormat, mengkuduskan Allah dengan cara yasjud waqtarib gitu ya.
Jadi dengan cara sujud dan selalu mendekatkan sujudnya itu dengannya. Bukan sujud menjauhkan dirinya darinya. Ya. Jadi sujud mereka itu sujud kepada Allah sebagai wujud bahwa dia tidak berdaya tanpa bersama dengannya. Ya, makanya kita diajari la haula wala quwata illa billah. Kita diajari bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita yang mukmin, kita yang beriman. Ayat ini ditujukan kepada Nabi, tapi pertanyaan ini bersifat umum. Siapapun bisa menjadi objek daripada ayat ini. Apakah kamu belum melihat di mana apa yang ada di langit dan di bumi itu bersujud kepada Allah?